Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai Anda semua dalam segala cuaca hidup. Saudara-saudara pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat yang berbunyi, karma itu nyata, cuma nunggu waktu saja? Di media sosial, kita sering melihat orang menghibur diri dan kalimat yang diucapkan tadi, terutama saat melihat ketidakadilan. Mereka percaya bahwa orang jahat pasti akan menuai akibatnya, cepat atau lambat. Konsep ini sangat populer. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, benarkah kita sedang hidup di bawah hukum karma? Atau Alkitab menawarkan sudut pandang yang jauh berbeda? Mari kita membaca titik tolak renungan hari ini, terambil dari Galatia 6 ayat 7 yang berbunyi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Secara sekilas, konsep tabur tuai mirip dengan karma. Keduanya sama-sama berbicara bahwa perbuatan kita hari ini menentukan apa yang akan kita terima di masa depan. Namun jika kita bedah lebih dalam, fondasi keduanya bertolak belakang. Kita bicara tentang karma. Karma bekerja sebagai hukum kosmik yang impersonal, artinya tidak ada pribadi di baliknya. Karma berjalan otomatis seperti hukum gravitasi. Kamu berbuat jahat, maka alam semesta akan membalasmu demi keseimbangan. Bagaimana dengan hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai Alkitabiah selalu melibatkan, ini harus digarisbawahi, melibatkan satu pribadi, yaitu Allah yang hidup, Allah yang adil, sekaligus Allah yang panjang sabar. Tujuannya bukan sekedar pembalasan mekanis, melainkan sebuah relasi. Allah menaruh hukum ini agar kita memahami kekudusannya dan belajar bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan hidup kita. Banyak orang gelisah karena akibat dari sebuah perbuatan seringkali datang kemudian. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung saja menurunkan petir halilintar saat orang berbuat dosa? Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ada 3 alasan mengapa ada jeda waktu, ada tenggang waktu dalam keadilan Allah. Pertama, Allah panjang sabar. 2 Petrus 3 ayat 9. Tenggang waktu atau jeda waktu bukanlah kelalaian Allah, melainkan anugerah. Dia memberikan waktu bagi manusia untuk berbalik. Jeda ini, tenggang waktu ini adalah bentuk belas kasihan. Belas kasihan seorang bapa yang membiarkan pintu rumahnya tetap terbuka, menunggu anaknya yang terhilang untuk pulang. Maksudnya apa? Agar kita sadar, bukan sekedar takut. Ingat akan kisah Raja Daud ketika ia jatuh dalam dosa yang disebut dosa persinahan, ditambah lagi pembunuhan terhadap Uria. Hukuman tidak langsung jatuh seketika. Allah memberikan jeda waktu sebelum mengutus Nabi Nathan, nabi yang menegurnya. Mengapa? Agar Daud memiliki ruang untuk menyadari kebebalannya secara mendalam, hingga ia hancur hatinya, bertobat dengan tulus, seperti yang tertuang dalam Mazmur 51.
Allah menginginkan pertobatan, bukan kepatuhan yang lahir dari rasa takut yang mencekam. Ketika dunia belum selesai. Kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 11 mengingatkan bahwa karena hukuman atas perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Kita hidup dalam masa sudah tetapi belum selesai. Pengadilan akhir memang belum tiba, dan selama masa tunggu ini, bumi masih dipenuhi oleh kelonggaran anugerahnya. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen merespon realitas ini? Kita tidak berjalan dengan mentalitas ketakutan akan karma, juga tidak menjadi hakim bagi sesama dan menyumpahi mereka yang terkena sial. Sebaliknya, fokus kita bergeser. Kita tidak lagi dipimpin oleh rasa ngeri akan balasan, melainkan akan kerinduan untuk hidup mencerminkan sebagai anak-anak Allah, karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Jika hari ini Anda merasakan ada akibat masa lalu yang mulai menuai dampak buruk dalam hidup Anda, ketahuilah bahwa itu bukan sekedar hukuman. Itu adalah alarm kasih Allah untuk membangunkan Anda agar Anda segera berbalik ke rumah Bapa. Satu hal yang membedakan kita secara radikal, karma mengatakan, kamu harus membayar sendiri semua utangmu. Namun Injil menyatakan, utang dosamu telah dibayar lunas oleh Kristus di atas salib. Tetapi jika kamu terus-menerus memilih untuk berutang pada dosa, kamu sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Sebagai penutup renungan ini, mari kita bawa kebenaran yang kita dengar ini dalam tindakan nyata sepanjang minggu ini. Evaluasi benih Anda. Sediakan waktu teduh 5 menit malam ini. Tanyakan pada diri sendiri, benih apa yang sedang atau paling banyak saya tabur akhir-akhir ini? Apakah benih kemarahan, atau kejujuran, atau kepedulian? Ingat, apa yang kita tabur dalam sunyi akan kita tuai di tempat terbuka. Lalu berhenti menjadi hakim. Jika Anda melihat orang lain yang berbuat tidak adil, yang tampaknya aman-aman saja, lepaskan keinginan untuk melihat mereka celaka. Serahkan keadilan kepada Allah yang panjang sabar, dan doakan agar mereka menggunakan jeda waktu yang tersedia untuk bertobat. Kepada Anda sekalian, selamat menabur benih yang baik di dalam Roh Kudus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dengan pertolongan Roh Kudus, biarlah kami rajin menabur benih-benih kebaikan. Bukan untuk mengejar hasil tuaian, tetapi sebagai rasa syukur sebagai anak-anak-Mu. Bapa yang baik, kami teringat kepada saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang menderita sakit atau ada dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi yang dalam pencobaan. Allah yang Maha Kuasa, kiranya Engkau mau mengabulkan doa ini yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu kembali di episode perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.